Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fahuwar rahman alladzi 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala nabiyil insan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Isoh Sukaisah selaku Kepala SMA Negeri 67 yang saya hormati, Bapak Wakil, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, dan juga anak-anakku semua peserta didik SMA Negeri 67 kelas 10, 11, dan 12. Semoga kita semua yang hadir dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita merasa dimanja, diperhatikan, dan diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekurang-kurangnya nikmat adalah ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para zuriyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua, amin ya rabbal alamin. Hari ini tepatnya tanggal 10 bulan Muharram, betul? Tanggal 10 kan sekarang? Iya, tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang pertama dalam Islam. Tetapi bulan dimulai dalam penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu yang mana yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada beberapa bulan yang dimuliakan. Menurut Nabi SAW, bulan yang dimuliakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah tersebut yakni bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan sekarang kita tengah berada di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10-nya. Ada apa di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 tersebut? Banyak sekali riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Yahudi sekalipun banyak meriwayatkan tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini. Makanya sebelum Islam datang, Muharram itu sudah dimuliakan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi suatu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau berkunjung ke kampung Yahudi. Lalu di sana didapati mereka pada puasa. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan dengan puasa ini? Lalu mereka menjawab, kami berpuasa karena bersyukur pada Allah, karena pada tanggal tersebut Nabi kami, Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu aku lebih berhak daripada kalian. Aku lebih berhak daripada kalian. Kalian berpuasa karena bersyukur atas keselamatan Nabi Musa. Kalian bukan apa-apanya. Kalian jauh hidupnya dari Nabi Musa. Sementara aku adalah saudaranya Nabi Musa.
Aku paling berhak daripada kalian. Jadi para nabi itu bersaudara. Makanya saat Nabi Muhammad Mi'raj itu di sana beliau bertemu dengan semua nabi, termasuk Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad menyaksikan debatnya Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Debatnya Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad menyaksikan di sana. Seandainya saat itu sudah ada medsos, mungkin sampai ke kita, direkam dengan YouTube-nya. Sayang saat itu belum ada ya. Tapi mereka lebih beriman daripada kita. Apa kita beriman juga? Ya kita beriman, tapi kekuatan imannya kalau dibanding para sahabat luar biasa, para sahabat Nabi itu. Jadi begitu pulang Nabi kepada para sahabatnya, kata beliau, sumu puasalah kalian di tanggal 10 ini. Lalu para sahabat bertanya, bukankah engkau melarang kami menyerupai Yahudi ya Rasulullah? Man tashabbaha minhum fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum itu. Itu dalil yang dipakai oleh ulama-ulama kita dulu pada waktu penjajahan dan masih berlaku sampai sekarang. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Niru-niru itu berbahaya, jangan suka niru-niru ya. Ini mah tahu dari mana? Kenapa sih kamu kalau takziah pakainya hitam-hitam? Tahu buat sinetron hitam-hitam kalau takziah orang meninggal. Hati-hati, kamu jangan sekali-kali niru-niru yang gak jelas dari mana sumbernya. Ya, ulang tahun tiup-tiup lilin misalnya. Misalnya ya apa sajalah yang kira-kira menjadi budaya, ya. Itu hati-hati karena kita sekali meniru budaya mereka, kita bagian dari mereka. Dan itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Makanya ketika saat itu ya Nasrani cirinya kumis, Yahudi cirinya jenggot, maka Islam ya kumis ya jenggot untuk membedakan ya. Iya, sekarang yang dipakai jenggotnya aja orang Islam, kumis jadi buang-buang aja. Dua-duanya kalau mau sunnah ya. Kalau mau dibuang ya yang penting kalau sekarang sih udah nggak ada bedanya, makanya itu nggak usah dijadikan bahan perdebatan karena itu cara ciri fisik zaman dulu. Kalau sekarang bukan itu. Marilah kita menyusun dan menciptakan peradaban yang kita munculkan dari Islam, budaya Islam. Nah, sehingga kata Nabi begini, seandainya usiaku sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya untuk membedakan antara kita dengan Yahudi. Yahudi puasa tanggal 10 saja. Kalau kita umat Islam puasa tanggal 9 dan tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11 atau seluruh hari di bulan Muharram, semuanya sunnah berpuasa. Yang kuat silahkan 1 bulan penuh, luar biasa. Yang tidak kuat ya jangan dipaksakan, kan sunnah. Dan kalau sekarang merasa udah kelewat, belum kelewat, masih ada tanggal 11, masih ada tanggal 12 dan seterusnya. Ya. Sesuai kemampuan saja. Dan nggak usah pengen dipuji-puji. Orang puasa itu hanya kita dengan Allah. Nggak usah banyak bicara, orang puasa banyak bicara. Maaf ya, anak lagi saum. Ya udahlah gitu mah. Nggak usah begitu-begitulah. Marilah kita ibadah ini ya, nggak usah dipamer-pamerin ya. Apalagi bicara yang kira-kira ibadah fardunya. Ibadah sunnah saja tidak pantas kalau kita ya pamer-pamer. Anak-anak sekalian dan jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian apa saja sebetulnya yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini? Sebetulnya Bapak tidak ingin bermaksud menyampaikan banyak di momen ini dengan kisah-kisah ini ya, karena Bapak melihat yang fardunya dari kalian masih banyak yang belum sesuai syariat. Bapak akan tanya saja 2 kali pertanyaan ya. Nanti yang ngasih hadiah siapa saja, nggak harus Bapak ya. Coba yang bisa maju. Berapa rukunnya wudhu?
Sini, kamu maju. Iya. Kalau salah nggak dapat. Ya, ayo nggak usah nanya-nanya dulu. Langsung. Ada yang sudah menyiapkan hadiahnya. Kalau benar berarti bagus. Rukunnya wudhu ya. Saya akan menjawab rukun wudhu. Nama Rizka, kelas 11-3. Rukun wudhu ada 8. 6, ada 6 Pak. Sebutkan. Terima kasih, masih belum benar. Dari perempuan. Sebutkan ya, tidak hanya angka. Jadi perempuan ada? Ya sudah, Umar. Wah, nyontek deh. Pertanyaannya ganti. Nyontek nggak bisa nyontek. Pertanyaannya, rukun